Baik, bisa kita mulai sekarang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kemudahan untuk mencari ilmu, maupun rezeki, dan lain-lain sebagainya. Baik, masih bersama saya Iqbal Rizkwah pada pagi hari ini selaku moderator untuk mengatur berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk membaca urutan rentetan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam closing, yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh saudara kita, Sri Mamulnya, mahasiswa Sida Darul Muslihin Kendal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, betul. Sadaqallahu aladzim wa sadaqal mursalin. Ala zalika minasyakirin wasyahidin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutannya dari Ketua Stida Darul Muslim Kendal, Ustadzah Siti Rosidah MPD. Waktu dan tempat kami atur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya diperkenankan ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu ya untuk bisa melaksanakan aktivitas ya ini awal perkuliahan ya dan kita isi dengan insya Allah kegiatan-kegiatan yang akan lebih memotivasi kita bagaimana bisa nantinya ya ke depannya ini kalian bisa memiliki visi misi dalam kehidupan kalian ya dan semoga apa yang kami kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini ya paling tidak bisa menginspirasi kalian untuk bagaimana nanti kalian bisa merencanakan kehidupan kalian ya mungkin setelah lulus atau bahkan mungkin sebelum lulus kalau sudah terinspirasi maka ya kalian sudah bisa langsung bisa ya membangun potensi dalam diri kalian ya walaupun mungkin belum lulus ya gitu jadi sudah mempersiapkan diri dan alhamdulillah ya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat pada pagi hari ini wajahnya nih seperti masih cerah-cerah nih ya gitu karena belum masuk kuliah ya gitu dan alhamdulillah teman-teman semuanya kesyukuran ya dan selalu bersyukur ya dan harus ya bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah ya teladan yang harus kita selalu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya terutama juga dalam mungkin yang akan nanti kita bahas ya hari ini berkaitan dengan wirausaha dan sebagainya ya maka Rasulullah SAW pun ya telah memberikan kita contoh ya itu jadi apapun ya yang kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya maka itu insya Allah akan apa ya memberikan kebaikan untuk kita semuanya ya dan kita berharap ya pada hari ini nanti kalian akan mendapatkan banyak manfaat ya dan sebelumnya ya yang saya hormati ini manggilnya Bang Eka atau Mas Eka nih ya
ya, Bang aja kali ya. Boleh Bu, Bang Eka Bang Prasetya Eka Surya Prasetya boleh Bu. Pratama SAP, ya, ya, yang merupakan founder dari Jayanti Group ya. Itu Masya Allah ini saya belum ketemu tapi sudah mendapatkan eh, apa sedikit gitu ya tentang bagaimana usaha Bang Eka ini dari Bu Desi ya, Brina Desiana. Jadi waktu itu saya wah Pak, boleh nih belajar nih saya bilang gitu ya, gitu untuk memberikan bekal kepada teman-teman di Stida gitu ya. Dan alhamdulillah ya mungkin Allah yang sudah mengatur semuanya ya melalui Bu Desi ya, kemudian kita jadi nanti perkenalan dengan Bang Eka ya gitu. Ini nanti kalian bisa lihat di IG-nya ya, karena apa? Karena saya selalu melihat perkembangannya ya ketika di apa ada eh, usaha beliau yang di Malang, kemudian ada yang di Jogja dan sebagainya, itu saya mengikuti dan saya tertarik juga gitu ya untuk bagaimana belajar qadarullah. Masya Allah, terima kasih sekali untuk Bang Eka yang sudah bersedia ya untuk nanti berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya ya. Eh, Kemudian juga Kak Siti Armiah Nur Hadi Jamil yang eh, dalam hal ini sebagai Sekprodi ya gitu. Semoga eh, apa namanya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya dan bisa juga membersamai kita dalam setiap kegiatan yang ada. Ya, gitu. Dan baik teman-teman ya, tantangan dunia pada saat ini ya terutama dunia kerja itu semakin kompleks ya gitu. Jadi kalau kita lihat terutama di era sekarang itu ya, Gen Z gitu ya, yang kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang muncul ya. Kalau masalah ilmu saya yakin sebenarnya mungkin banyak ya kita bisa mendapatkan di mana aja, dan ini juga nanti kita akan belajar ya gitu. Tapi ada satu hal ya yang mungkin nanti bisa kalian pertanyakan, bisa kalian apa namanya ya ulik gitu ya dari Bang Eka ini, bagaimana hal yang berkaitan dengan pembangunan mental ya, bagaimana kita melihat potensi yang ada dalam diri kita dan kita mau bergerak gitu ya. Karena Pak Kansa saya yakin bahwa teman-teman ini semuanya juga memiliki potensi gitu, tapi untuk bergerak itu kadang ya ada yang masih bingung ya bagaimana caranya, ada yang masih ragu mungkin, ada yang mungkin berpikir kalau belum ada modal saya belum bisa usaha ya gitu, kalau belum ada ini saya belum berani untuk memulai dan sebagainya, yang artinya bahwa selain tantangan dari luar gitu ya dengan permintaan ya atau demand dari dunia kerja yang semakin tinggi gitu ya, baik dari sisi skill dan sebagainya gitu, kadang bahwa tantangan itu ya ada dalam diri kita gitu ya, gitu bukan dari orang lain, kadang bahwa ya justru diri kita lah ini sebagai penentu apakah kita mau bergerak atau tidak ya gitu. Maka teman-teman semuanya ya mari hari ini kita belajar bersama ya, kemudian juga kita tentunya ya gitu ketika kita mencari ilmu ya, mungkin selain untuk bagaimana kita mengupgrade diri kita sendiri, maka niatkan juga ya bahwa barangkali nanti ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya gitu. Jadi kalau kalau kita mau membangun usaha nih ya gitu, kita mungkin bukan hanya berpikir untuk bagaimana kita mendapatkan keuntungan diri gitu ya. Gitu. Kita bukan berpikir hanya untuk bagaimana mensejahterakan diri gitu ya. Tetapi kita berpikir untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang yang lebih banyak, sehingga apa? Ya, mungkin kita ada niat untuk bagaimana bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya ya. Bayangkan kalau kalau Bang Eka nih sudah membuka 10 cabang gitu ya. Membuka 10 cabang, berapa yang sudah beliau ajak untuk bergabung dan kemudian bisa mendapatkan manfaat dari usaha-usaha yang dimiliki oleh Bang Eka
ya gitu. Maka di sini bahwa orientasi kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk sukses. Ya, paling tidak kita bagaimana bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, inilah mindset yang eh, apa namanya perlu untuk kita bangun ya di teman-teman semuanya, dan semoga ya nanti Bang Eka ada banyak waktu ya untuk bisa menjawab pertanyaan dan sebagainya ya gitu, dan semoga nanti kita berharap bisa bisa berkunjung nih ke salah satu ya cabang mungkin yang di Jogja yang dekat dan sebagainya, karena saya tertarik sama pisang goreng wijennya ya. Jadi saya ngelihat gitu, oh, ini menunya apa namanya menarik-menarik ini ya gitu ya, simple dan sebagainya. Tapi eh, apa bagaimana mengelola sebuah bisnisnya itu yang mungkin untuk kita perlu pelajari ya. Dan tentunya dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana memiliki mental wirausaha tadi ya gitu. Baik, mungkin itu sambutan dari saya teman-teman semuanya, dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Eka yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu eh, pada teman-teman ya, dan semoga bertambah berkah usahanya ya gitu. Mungkin itu saja ya, dan mohon maaf ini suara saya sedang hilang, jadi kalau ada ketidaknyamanan dan sebagainya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ustazah Siti Rosidah MPD. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelum memasuki acara, saya ingin mendengar nih suara-suara dari teman-teman nih. Masih ingat nggak kira-kira hashtag dari Setida Darul Muslimin Kendal, teman-teman? Apakah masih ingat? Siap menjadi dai sampai ke pelosok negeri, oke? Ketika saya bilang Setida Darul Muslimin Kendal, siap menjadi dai sampai ke pelosok negeri, oke? Siap semuanya? Siap. Setida Darul Muslimin Kendal, siap. Mengabdi sampai pelosok negeri. Baik, masuki acara selanjutnya yaitu acara inti webinar tentang kewirausahaan yang bertemakan yang muda yang berusaha. Usaha merupakan salah satu kegiatan yang dimana dilakukan oleh panutan kita yaitu Baginda Rasulullah SAW, yang dimana dengan berusaha Baginda Rasulullah SAW juga dapat menyiarkan dakwah-dakwahnya. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara yang dimana akan sharing kepada kita tentang ilmu-ilmu eh, yang dapat kita serap sebanyak-banyaknya. Kami perkenalkan pembicara kita yaitu Bang Eka Prasetya Pratama SAP. Tepuk tangan kepada beliau, kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu kami akan bacakan CV dari Bang Eka Prasetya Surya Pratama. Bang Eka Prasetya Surya Pratama merupakan lulusan S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang kini berfokus pada wirausaha di bidang food and beverage. Berpengalaman dalam manajemen operasional, strategi pemasaran, dan pengelolaan bisnis dengan kemampuan analisis yang kuat dalam efisiensi dan pengembangan usaha. Adapun riwayat pendidikan yaitu Universitas Brawijaya S1 Ilmu Administrasi Publik. Adapun pengalaman kerja 2017 sampai 2019 yaitu Jasko Konsultan Pemerintahan, 2019 sampai 2020 yaitu PT Ikaraya Santausa sebagai Supervisor Sales.
2020 sampai 2023 yaitu PT Biru Semesta Abadi menjadi area manajer Malang dan Kalimantan. Adapun 2022 sampai sekarang Jayanti Group menjadi founder dari Jayanti Group. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi ini, kita sapa dulu pembicara pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Bang Eka Prasetya? Halo, Baik, alhamdulillah baik Mas. alhamdulillah. Semoga Ya. selalu dan diberikan kelancaran. Amin. Wah, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih, pengen denger sharing dari dan ilmu dari apa yang Bang Eka Prasetya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, kami selaku moderator memberikan waktu 60 menit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Bang Prasetya Eka Pratama. Baik, waktu dan tempat kami haturkan. Oke, terima kasih Mas Iqbal selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sesi webinar tentang kewirausahaan. Tak lupa juga serta haturkan sholawat serta salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri diundang sebagai salah satu narasumber yang mengisi materi terkait kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmadi Usman MA selaku pembina Yayasan DM Darul eh, Darul Muslimin, kemudian Ibu Siti Rosida MPD Ketua Stida Darul Muslimin juga, dan juga terima kasih buat teman-teman yang mengundang saya sebagai narasumber terkait kewirausahaan. Oke. Mas Iqbal, saya boleh share screen terkait materinya? Boleh, Bang. Kelihatan semua ya, teman-teman? Terlihatkah Mas Iqbal sama teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, baik, bisa saya lanjut. Oke, tema sesi webinar kali ini adalah yang muda yang berusaha. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetya Surya Pratama. Saya sebagai selaku founder Jayanti Group. Mungkin ada yang pernah main ke Malang atau ke Jogja sebelumnya. Kebetulan di sana ada salah satu warung kopi yang terkenal dengan konsep street coffee, yang istilahnya ngopinya ngemper di jalan gitu, pakai kerat-kerat Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya, kemudian dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada produknya yang jadi signature seperti yang Ibu Siti bilang tadi, yaitu pisang goreng wijen. Mungkin kalau teman-teman ada waktu ke Malang atau ke Jogja mungkin bisa disempatkan mampir. Oke, saya lanjut slide-nya. Oke, ini adalah logo Jayanti dari warung kopinya. Oke, saya jelaskan dulu awal cikal bakal Jayanti ini berdiri, atau eh, saya memiliki ide dari mana sih kok bisa membangun wirausaha. Nah, sebenarnya Jayanti ini didirikan sebagai solusi bagi pecinta kopi di Kota Malang yang kesulitan dengan tingginya harga kopi. Pada saat itu, tahun 2022, rentang 2020 sampai 2022, di Kota Malang tepatnya itu, atau Jawa Timur ya, lebih general, itu harga kopi sangat melambung tinggi. Bahkan kalau teman-teman pernah di coffee shop atau sering di coffee shop kan pasti harga satu kopi cup itu bisa di angka 23.000 atau 25.000. Nah, itu menurut saya dan teman-teman saya itu sangat tinggi karena sebenarnya harga produksi dari kopi tersebut tidak sampai segitu. Oke, kemudian juga untuk tujuannya untuk menjangkau semua kalangan ekonomi dan menghidupkan budaya kopi Indonesia dengan konsep sederhana namun nyaman, serta menyajikan kopi dan gorengan sebagai perpaduan khas. Gitu.
Nah, untuk perpaduan khas kopi dan gorengan ini yang sebenarnya tidak banyak ditemukan di beberapa outlet coffee shop yang di Kota Malang sebelumnya. Jadi gandengannya atau paduannya kopi yang dijual saat itu oleh beberapa outlet coffee shop itu cuma kopi kemudian ada bakery atau roti gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang sering, saya juga sebagai pernah mahasiswa, kalau kopi kan ya cocoknya sama gorengan ya, gitu. Dengan harga murah, terjangkau juga, atau dengan kita mengeluarkan uang 10.000 kita sudah dapat satu cup kopi tubruk dan satu gorengan gitu. Ya ini tentang Jayanti Group. Jadi salah satu yang mendasari ide saya untuk membangun bisnis kopi atau food and beverage. Baik, saya lanjutkan slide selanjutnya. Ini ada beberapa lokasi outlet Malang Jawa Timur. Kebetulan di Malang sendiri ada 4 yang bernama Jayanti, kemudian 2 yang sub-brandnya Jayanti masih di bawah pengelolaan Jayanti. Yang pertama Jayanti Celaket. Kenapa dinamakan Celaket? Karena ini Jayanti selalu berpedoman kalau kita selalu menggunakan nama daerah di warung tersebut. Nah, kebetulan Warkop Jayanti Celaket ini berdiri di area Celaket, Malang Celaket. Ini adalah outlet pertama dari Jayanti. Bentuknya kecil, minimalis, kontainer booth. Di sana ada etalase yang untuk mendisplay gorengan, kemudian ada kerat-keratnya, seperti kontainer booth seperti penjual minuman pada umumnya sih. Itu. Kemudian berkembanglah ke konsep kios atau bedak yang ada area dine-in-nya, ada meja kursinya di dalam, yang ketika gerimis atau hujan tidak bubar. Nah, ini namanya Jayanti Serayu. Ini kita berkembang. Jadi awalnya tidak menyediakan kursi dan meja, terus kita mengadaptasi atau kita juga update juga perkembangan beberapa tren. Akhirnya kita menyediakan area kursi dan meja. Kemudian yang ketiga adalah di pasar, Warkop Jayanti Pasar Dinoyo. Kenapa sih Jayanti membuka warungnya di pasar? Jadi untuk informasi aja buat teman-teman, Pasar Dinoyo ini adalah salah satu pasar tradisional di Kota Malang yang sempat mati suri. Ada 2 lantai, di bawahnya itu sebagai pasar sayur dan buah-buahan, kemudian di atasnya memang disetting untuk sebagai sentra kuliner atau pujasera, namun tidak ada yang menyewa dan istilahnya mati suri. Akhirnya Jayanti masuk ke sana dengan konsep baru. Berdirilah Warkop Jayanti yang konsepnya di Pasar Dinoyo. Nah, yang keempat, Warkop Jayanti Candi Panggung. Ini adalah versi premiumnya Jayanti. Di sini ada menunya lengkap sekali, makanan berat, minuman berat, makanan berat sama minuman, juga beberapa minuman-minuman terkinian seperti matcha, coklat, dan sebagainya. Kemudian kapasitas seatnya lebih besar, area parkirnya lebih besar juga. Kemudian ada area khusus mahasiswanya untuk mengerjakan tugas. Nah, ini terletak di Jayanti Candi Panggung. Outletnya. Oke. Nah, kemudian sub-brand Jayanti sendiri juga ada namanya Kedai Cahaya Baru. Ini berbeda konsep dari Jayanti karena Kedai Cahaya Baru terinspirasi dari beberapa makanan dan kuliner Malaysia, Melayu gitu. Atau bisa disebut sebagai kopi tiam gitu. Nah, di sini juga kita memanfaatkan ornamen-ornamen seperti agak Chinese ornamennya, kemudian figura-figuranya, kemudian playlist musiknya, warna-warna di temboknya. Ini sebetulnya konsepnya semi resto. Dia udah punya rally. Kemudian yang lagi ongoing, lagi proses renovasi di Jayanti Cakung Tawamangu dan Bantaran. Kemudian Jayanti tidak hanya berhenti di Malang, Jayanti juga ekspansi ke Yogyakarta. Kenapa ke Yogyakarta pilihannya? Karena tipikal dari 2 kota ini, Malang dan Jogja, adalah sama. Karakteristiknya sama, kota-kota pendidikan dan kota mahasiswa juga. Jadi banyak sekali mahasiswa yang keluar masuk di sana, banyak-banyak kampus juga yang di sana, yang menjadi salah satu tujuan dan market dari Jayanti juga. Yang pertama ada di Pobung. Kalau teman-teman tahu daerah Pobung, itu adalah sekitaran pemukiman mahasiswa, belakangnya UGM. Nah, Jayanti ada di sana.
Kemudian Garden Jayanti sedikit berbeda namanya, terletak di Condong Catur. Konsepnya adalah kebun. Jadi ini untuk orang yang untuk customer yang lebih memfokuskan seperti ketenangan atau slow dengan playlist musik yang agak kalem, cocok untuk menjadi ruang diskusi atau untuk mengerjakan tugas di area Condong Catur. Makanya kita buat konsep yang lain, garden, kebun. Kemudian Kridosono, ini salah satu Jayanti yang terletak di pusat kota dekatnya Malioboro juga, di sampingnya Stadion Kridosono. Kemudian terakhir adalah Klitren, daerah Kemakmuran, Yogyakarta juga. Kemudian lagi ongoing adalah Warkop Jayanti cabang Pasar Ngasem. Nanti Pasar Ngasem ini akan sama konsepnya seperti yang di Pasar Dinoyo. Oke, bagaimana memulai bisnis? Ada teman-teman yang sudah memulai merintis bisnis mungkin skala kecil? Belum ada? Atau ada yang sudah mulai niat berusaha? Kalau dulu zaman saya itu ada yang jualan pulsa, dijual ke teman-temannya, atau menitipkan kue-kue kecil gitu ke sekolah gitu. Itu sebenarnya start yang bagus untuk mereka-mereka yang mau memulai berusaha. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana memulai bisnis, kita sharing aja. Ini yang saya lakukan. Step pertama adalah analisa peluang. Apa analisa peluang itu? Jadi teman-teman mahasiswa harus tahu nih, apa sih peluang yang besar atau peluang yang tidak ada di yang skala terkecil dulu di lingkungan teman-teman. Apa yang nggak ada ya, atau dibikin coba hal baru lagi, atau ketika sudah ada, ayo coba di-upgrade lagi atau dimodifikasi lagi. Setelah melihat peluang, kemudian mencari referensi. Bisa referensi bisa di sosial media. Sekarang kan zamannya sosial media ya. Jadi nanti ada beberapa seperti aplikasi Pinterest, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Nah, itu bisa dimaksimalkan teman-teman. Itu sangat membantu sekali untuk mendapatkan ide-ide baru di era zaman digital seperti ini. Ketika step 1 dan 2 sudah dilakukan, yang ketiga adalah tahap yang paling krusial, yaitu eksekusi. Nah, mungkin teman-teman di sini seringkali bingung atau lagi bimbang ya, gimana sih cara eksekusinya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, karena eksekusi ini yang akan menentukan bisnis teman-teman ini akan jalan atau tidak, atau cuma di angan-angan saja. Pasti sering ya teman-teman kalau oh, aku pengen rencana bisnis, mau bikin ini nih gitu. Ya cuma di ide aja sih, untuk implementasinya atau pelaksananya mungkin belum ya. Saya menemukan quotes yang bagus, yaitu bisnis yang tepat adalah bisnis yang dijalankan, bukan hanya direncanakan gitu. Karena semua orang bisa punya ide, punya pikiran, tapi untuk dari segi eksekusi tidak bisa sama semua gitu. Itu yang membedakan individu-individu di dunia bisnis. Banyak orang-orang yang di wirausaha itu idenya brilian banget, bagus banget, tapi dari segi eksekusi mereka sangat kurang. Nah, gimana sih caranya untuk menunjang eksekusinya? Eksekusinya tidak bisa dilakukan secara gambling ya, teman-teman ya. Jadi nggak tanpa ada bekal atau referensi atau ilmu. Jadi harus dibekali ilmu juga. Oke, menjalankan bisnis. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan konsep. Teman-teman mau apa nih bisnisnya? Contoh kalau di F&B ya, food and beverage atau kuliner gitu. Teman-teman mau yang seperti apa? Mau yang konsepnya vintage atau industrial atau yang modern gitu. Biasanya tergantung budget sama modal sih gitu. Kalau saya sarankan di tahap awal ya sudah yang bisnis yang low aja gitu, yang memang vintage atau ornamen-ornamennya itu bisa dicari murah di pasar-pasar lowak terdekat. Itu murah teman-teman, bisa di range harga 10.000 sampai 5.000 teman-teman sudah dapat barang-barang antik gitu. Adapun yang mahal itu di angka 50.000 di kelasnya kayak perkakas seperti mesin ketik atau lukisan-lukisan itu mahal gitu. Jadi menentukan konsep dulu nih, jangan nanti konsepnya bias. Teman-teman pengennya yang konsepnya jadul, tapi teman-teman mengisi ornamen-ornamennya dengan yang modern-modern. Nah, itu sangat tidak nyambung atau tidak linear sama sekali.
Terus yang kedua adalah melakukan riset menu. Nah, ini seringkali yang dilupakan sama pebisnis awal ya. Jadi mereka cuma ya sudah asal jualan saja. Yang penting aku punya produk, terus laku tak jual. Masalah rasa atau nanti masalah rasa dan kualitas itu nomor sekian gitu. Nah, riset menu ini cukup membutuhkan waktu lama teman-teman. Ini bisa sampai 3 bulan gitu. Karena kalian kalian harus benar-benar mempersiapkan dengan baik dan juga membedakan kalian dengan beberapa usaha lainnya gitu. Contoh mungkin kalian punya mau mau menjual produk boba ya, boba atau sebuah makanan gitu. Nah, kalian harus benar-benar riset menu nih. Mulai dari menghitung harga produksinya, kemudian nanti alur marketingnya seperti apa, mencari bahan baku supplier termurahnya gitu. Ini yang akan membutuhkan waktu lama. Yang biasanya di tahapan menyerah untuk teman-teman yang memulai bisnis sih di sini seringnya gitu. Riset menu mereka nggak apa ya tidak konsisten untuk melakukan riset menu gitu. Kemudian menentukan produk unggulan. Nah, biasanya kalau teman-teman ke coffee shop atau ke resto atau ke tempat makan lainnya kan selalu ada menunya ditulisan ada misalnya best seller atau recommendation gitu ya. Nah, teman-teman harus punya salah satu produk unggulan tersebut gitu. Contoh kalau di Jayanti orang-orang terkenal mengenalnya dengan pisang goreng wijen ya. Nah, Jayanti menetapkan produk unggulannya itu produk pisgor wijen gitu. Jadi ini yang banyak dijual oleh beberapa kompetitor dari Jayanti tapi mereka tidak bisa menirunya karena kita melakukan riset menu yang mendalam tadi. Jadi harus menentukan produk unggulan, jangan sama semua. Kalau sama semua tidak ada bedanya teman-teman dengan usaha-usaha lainnya gitu. Karena yang berbeda akan selalu dicari sama orang lain sih. Itu yang akan membedakan teman-teman dengan beberapa usaha lainnya. Kemudian setelah menentukan konsep, terus kita melakukan riset menu, kemudian menentukan produk. Yang keempat adalah membuat sistem dan SOP. Apa yang dimaksud sistem dan SOP? Jadi teman-teman buat eh, step-stepnya. Contoh membuat pisang goreng ya. Jadi harus bahan bakunya apa aja. Kemudian takarannya berapa, gramasinya berapa, minimal penggorengannya harus apa, harus berapa kuantitinya. Terus dijual di jam berapa aja, kondisinya harus hangat atau dingin. Nah, sedetail itu teman-teman. Kemudian yang krusial lagi adalah HPP, harga pokok produksi. Nah, ini yang sering dilupakan untuk teman-teman pebisnis pemula gitu. Mereka asal jual aja, yang penting murah, bisa dibeli sama customer, tapi ternyata marginnya tipis gitu. Ya, istilahnya kalau di dunia usaha, kalau benar kita jual banyak, tapi marginnya tipis itu kayak kerja bakti gitu loh. Jadi agak sia-sia juga. Jadi harus dihitung benar marginnya. Contoh mungkin di pisang goreng, saya masih ambil contoh pisang goreng ya, karena salah satu sampel yang mudah gitu. Pisang goreng mungkin produksinya kita pisang belinya 1.000 ya per biji gitu. Kemudian dengan tepung dan sebagainya, penggorengan, kemudian dengan kompor gas dan kondimen-kondimen lainnya ketemulah di angka 1.500 atau 2.000 gitu. Nah, nanti kita jualnya di angka 3.000. Nah, teman-teman harus tahu betul angka spesifik dari produksi tersebut pisang gorengnya. Baru nanti teman-teman bisa menentukan harga jualnya berapa. Harga HPP ini sangat fluktuatif teman-teman, jadi bisa naik turun tergantung kondisi pasar juga. Nah, ini yang seninya menghitung HPP adalah di sini gitu. Jadi teman-teman harus riset ke pasar, supplier dan sebagainya untuk memastikan dapat harga bahan baku yang paling termurah. Kemudian setelah menghitung HPP, keluarlah produk, lalu menyusun tim operasional gitu. Nah, teman-teman mungkin seringkali merasa kayak bisa, oh saya handle sendiri atau saya kerjakan semuanya sendiri. Ternyata itu salah teman-teman. Jadi ada beberapa case atau beberapa kasus ya, eh, ada baiknya teman-teman hiring crew kalau memang sudah mampu secara keuangan cash flow-nya, agar teman-teman bisa berpikir untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi menyusun tim operasional seperti yang memproduksi nanti siapa, kemudian yang mengantar siapa, yang menjualnya siapa.
boleh dikerjakan sendiri di awal gitu. Boleh, tapi ketika sudah mulai penjualannya naik, omsetnya naik, disarankan untuk menambah orang atau menambah SDM agar teman-teman energinya tidak terkuras di operasional. Nah, teman-teman bisa berpikir ke pengembangan selanjutnya. Tuh, karena teman-teman sudah punya sistem dan SOP nih, nanti tinggal dijalankan aja. Itulah fungsi dari sistem dan SOP untuk menjaga sebagai kualitas kontrolnya di usahanya teman-teman. Oke, lanjut setelah menyusun tim operasional, kemudian menentukan alur distribusi bahan baku gitu. Yang dimaksud menentukan alur ini adalah pencarian supplier. Teman-teman harus cari supplier yang termurah mungkin gitu. Kalau mungkin di harga pasaran pisang 1.000 ya, kalau bisa cari yang 800 atau berapa gitu, yang marginnya mungkin beda 100 itu sangat disarankan gitu. Karena akan menentukan harga HPP sendiri dan margin profit dari teman-teman sendiri. Kemudian setelah menentukan alur distribusi bahan baku, nah ini yang juga krusial setelah teman-teman sudah punya produk unggulan, sudah membuat sistem HPP-nya ketemu, kemudian sudah dapat tim operasional, strategi marketing. Sekarang kan tidak bisa dipungkiri era digitalisasi sama sosmed kan berkembang pesat gitu. Jayanti besar sampai sekarang juga tidak lepas dari perannya sosmed juga gitu. Sebagai ujung tombak sosmed ini. Jadi teman-teman sudah menentukan mau ke arah mana sih marketku? Marketnya mau yang di range umur 20 ke bawah atau yang usia matang 20 sampai 29 atau yang usia pembuat keputusan dalam rumah tangga biasanya 29 sampai 35 gitu. Mereka ini yang biasanya menentukan harus beli apa di keluarganya. Dan jangan lupa juga kolaborasi dengan KOL ya atau influencer. Ada kok biasanya yang follower-follower yang cuma 1.000 2.000 itu mau ditukar produk gitu. Karena kalau follower di atas 50.000 atau 100.000 itu pasti akan punya price list yang cukup besar banget gitu. Jadi kalau mau mulai usaha rintisan awal, mungkin mulai ngelis beberapa influencer lokal atau KOL yang mau dibarter produk atau mau dikirim produk gitu. Ya dimulai dari yang follower 1.000, 2.000 seperti itu. Tapi kalau sudah punya modal besar, ya nggak ada salahnya langsung hiring influencer atau content creator. Lalu membuat campaign yang identik dengan brand. Nah, Jayanti sendiri ketika sudah punya produk unggulannya pisang goreng sama kopi, dia selalu membuat kampanye atau slogan ya, kopi pagi gitu. Jadi kita buat promo semenarik mungkin untuk membuat orang untuk datang ke Jayanti berbondong-bondong untuk kopi pagi di antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi mereka dapat harga khusus gitu. Makanya kenapa kalau di Malang atau di Jogja kampanye kopi pagi itu selalu identik dengan Jayanti. Dan ketika kopi pagi, mereka mengeluarkan uang 8.000, mereka sudah dapat kopi tubruk hitam 1 sama pisang goreng 1. Seperti itu. Ini juga bagian dari marketing juga. Jadi membuat campaign terhadap brandnya. Oke. Kemudian melakukan trial opening. Trial opening adalah soft opening. Jadi teman-teman buka aja ketika sudah melakukan beberapa step tadi dan dirasa sudah bisa dirilis atau di launching, ya lakukan trial opening aja. Fungsi dari trial opening ini adalah untuk melakukan evaluasi apakah produk yang dibuat teman-teman itu sudah bagus atau masih ada evaluasi atau masih ada perbaikan-perbaikan untuk sampai nanti ke openingnya. Jadi trial opening adalah tahapan sebelum menuju openingnya. Biasanya nih customer-customer yang di trial opening ini adalah teman-teman terdekat kita, kayak teman kampus, teman nongkrong, atau bahkan saudara-saudara kita. Nah, dari mereka-mereka ini kita dapatkan saran atau masukan kayak yang kurang apa ya gitu. Nah, sebelum nanti kita mengumumkan kalau ya ini dijual di khalayak umum gitu. Terus setelah usahanya sudah buka, jangan lupa juga melakukan studi kompetitor. Jadi mungkin pasti ada usaha yang mirip dengan teman-teman atau sama bahkan dengan teman-teman. Nggak apa-apa, coba dibeli aja produknya 1 atau 2. Nah, studi kompetitor ini yang dilakukan apa sih?
menilai produk dari kompetitor sendiri. Itu yang pertama. Kemudian melihat operasionalnya kompetitor. Contohnya mungkin lebih efisien ya. Oh iya, kompetitor gorengnya cukup 5 menit atau 2 menit cukup. Nah, sedangkan di teman-teman mungkin 5 menit. Nah, mungkin bisa diefisienkan seperti itu. Kemudian dari segi pelayanan, di kompetitor bisa melakukan upselling nih atau interaksi dengan customer itu sangat ramah. Jadi experience-nya dapat. Nah, mungkin itu yang bisa jadi salah satu masukan untuk usahanya teman-teman gitu. Jadi bisa disisihkan atau anggaran untuk khusus untuk melakukan studi kompetitor atau jajan lah istilahnya ya. Jajan di beberapa usaha yang sama gitu. Nanti teman-teman bandingkan, oh iya ternyata kurang ini ya gitu. Oh kenapa di sana lebih laris daripada di sini ya? Nanti teman-teman tahu nih, oh kurangnya di sini gitu. Nanti akan bisa jadi perbaikan untuk kedepannya. Oke, beberapa tahapan menjalankan bisnis. Oke, ini adalah saya berikan, nah setelah tadi teori ya, kemudian prakteknya ini. Cara menghitung HPP, ini teknisnya. Contohnya produk es coklat selatan. Nah, untuk menjual suatu produk kan ada beberapa item. Nah, contohnya ini SKM. SKM itu adalah susu kental manis, gula, coklat, air, UHT, cup, sama sedotan. Perhitungannya seperti ini teman-teman. Jadi dalam satu produk es coklat itu dibutuhkan beberapa item dengan beberapa harga terlampir ya. Kalau SKM satu kaleng biasanya bobotnya itu 409 gram. Harganya kisaran 15.000. Nah, kita pakainya berapa? Cuma 25 gram aja. Nah, dihitung nih 25 gram dari 490 dari 15.000 itu berapa sih harga spesifiknya? Ketemulah di angka 765. Kemudian gula, gula 1 kilo, harganya 17.000. Kita cuma butuh 5 gram aja. Jadi harganya ketemunya 85. Coklat, air, begitu selanjutnya. Harus spesifik biar nanti margin yang teman-teman dapat juga besar juga. Jadi akan berpengaruh ke omset juga. Nah, ketemulah di angka pembuatan satu produk es coklat selatan itu di angka 5.400 sekian. Oke. Nah, marginnya, APP-nya 42%, marginnya 57 sekian. Nah, teman-teman dapat margin 50% lebih dengan harga jual 13.000. Cukup lumayan ya teman-teman ya. Jadi marginnya 50% ke atas. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ketika bisnis sudah jalan nih, apa sih yang harus dilakukan? Yang pastinya harus menstabilkan bisnisnya biar jangka panjang gitu, atau mempertahankan bisnis. Ini yang seringkali kadang gampang-gampang susah mempertahankan bisnis. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah quality control, teman-teman. Ini yang harus sering dilakukan secara konsisten. Jadi teman-teman harus sering kali ngontrol ke usahanya. Itu bisa dalam bentuk visit atau audit. Jadi cek semua bahan bakunya masih layak dijualkah. Kemudian sampai ke aplikasi kasirnya ada indikasi kecurangan atau tidak. Dihitung juga stoknya dari cup, kemudian gulanya, bahan bakunya, sampai seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa melakukan riset menu baru. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman juga. Oh, yang lagi tren atau lagi viral ini nih produk A gitu. Nah, teman-teman harus riset nih. Dan jangan lupa juga eliminasi menu. Kalau sekiranya di usaha teman-teman ada yang menunya tidak kurang dijual atau kurang dalam penjualan, bisa dihapus kemudian ditambahkan dengan menu baru, yaitu dengan riset menu baru. Kemudian harus adaptif dalam perkembangan tren. Teman-teman harus sering-sering buka sosmed dan sebagainya. Seperti TikTok, Instagram, juga Pinterest itu mungkin bisa jadikan referensi gitu teman-teman. Jadi bisa digunakan dengan bijak lah sosmednya gitu. Itu banyak sekali makanan-makanan baru atau operasional, cara membuat menu-menu itu sangat sangat tersedia sekali di sosmed.
Dan yang keempat adalah memaksimalkan penggunaan teknologi. Ya, seperti penggunaan aplikasi kasir agar tidak ada indikasi kecurangan untuk jika teman-teman sudah mempekerjakan karyawan, kemudian juga eh, mungkin dari segi marketing juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kan sekarang eranya digital, jadi harus kita mau nggak mau harus mengikutinya. Nah, kemudian contoh checklistnya seperti ini. Tadi teorinya, sekarang prakteknya seperti ini. Jadi teman-teman buat kayak form gitu atau list, bisa terlampir seperti bahan-bahan bakunya, sawi, keadaan bahannya seperti apa, tertutup atau tidak, tempat nyimpannya di mana, daun bawang sampai segitunya. Kemudian ada juga ketika visit warung atau outlet, dicek dimulai dari krunya, kemudian dari ketersediaan bahan baku sampai stokan. Jadi emang harus sedetail itu untuk membangun suatu usaha. Dari detail itu yang akan nanti akan berefek besar atau efek jangka panjang ke usahanya teman-teman. Ribet memang, cuma lebih baik ribet di awal daripada nanti ribet di akhir sih. Jadi teman-teman sudah punya sistem sendiri, punya SOP sendiri, nanti tinggal aplikasikan aja. Nanti ini bisa menyesuaikan usahanya teman-teman nih. Jadi nanti teman-teman ke warung itu tidak hanya cuma lihat-lihat aja atau tanya gimana omsetnya gitu. Jadi teman-teman punya pegangan atau istilahnya kalau di dunia usaha atau dunia usaha atau dunia korporat ya, itu namanya manual book. Jadi punya pegangan teman-teman. Jadi teman-teman ke outlet atau ke warung itu harus ngapain aja gitu. Yang dicek apa aja gitu. Nah, kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa diperbaiki. Sampai ke pelayanan juga. Jadi krunya harus tahu produknya apa, komposisi bahannya apa, harus menawarkan ke customer. Begitu, teman-teman. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pebisnis. Nah, konsep yang dipilih terlalu bias, tidak jelas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konsep teman-teman mungkin milihnya yang vintage ya, atau yang jadul-jadul gitu. Ternyata di di lapangan teman-teman malah mengisinya dengan beberapa ornamen yang tidak satu konsep dengan konsep jadul tersebut. Yang kedua adalah salah menghitung HPP. Jadi teman-teman nggak tahu nih harga sesungguhnya produk yang aku jual ini berapa sih produksinya. Ya nggak mungkin juga ketika harga produksinya 2.000 teman-teman jualnya di angka 1.500, kan nggak mungkin juga. Nah, itu jadi salah satu yang pertimbangan atau beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pebisnis juga. Kemudian harus sering-sering melakukan riset pasar secara berkala gitu. Menyambung adaptif terhadap perkembangan zaman tadi. Jadi teman-teman harus tahu nih tren apa yang lagi berkembang di zaman sekarang, atau minimal di kotanya teman-teman lah. Oh, di Kendal mungkin lagi viral apa ya gitu, atau lagi banyak digemari apa ya, produk apa, makanan apa, boba kah atau takoyaki sebagainya. Nah, teman-teman harus paham akan hal itu gitu. Untuk biar nanti ada upgrade menu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin awalnya jual makanan gorengan ya, nanti mungkin bisa diselipkan satu menu yang lagi viral di kota teman-teman tersebut gitu. Jadi harus terus upgrade. Masih satu linear juga, tidak mengikuti tren yang berkembang. Nah, ini yang sering dirasakan sama pebisnis juga. Jadi merasa dirinya bisa menjalankan semuanya sendiri, padahal ini salah gitu. Jadi mungkin kita melihatnya diri kita sempurna ya, jadi kita bisa menghandle sendiri, menjalankannya sendiri. Tapi ternyata dari sudut pandang orang lain, kamu dari secara individu kurangnya di ini. Coba berkolaborasi dengan SDM lain, atau berkolaborasi dengan teman kah, atau nanti ketika sudah ada penjualannya sudah meningkat, mungkin bisa rekrutmen kru untuk membantu teman-teman, yang tujuannya nanti akan menjadikan bisnis teman-teman ini akan jauh lebih berkembang gitu. Karena nanti kalau ketika teman-teman sudah menjadi owner, kemudian masih turun dalam teknis operasional, seperti masih ikut bikin gorengan atau dan sebagainya, itu berarti ada yang salah dengan sistem yang teman-teman pakai di outlet tersebut gitu.
Harusnya ketika teman-teman sudah bikin sistem sama SOP dan sudah dijalankan orang lain, kalau bisnisnya berjalan dengan baik benar, teman-teman nggak perlu sampai turun ke teknis operasional. Cara mengukurnya seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu materi yang bisa saya sharing. Ini adalah Instagram atau sosmed dari Jayanti. Mungkin bisa di-follow teman-teman. Yang pertama adalah Jayanti Pusat, ini ada di Malang, kemudian di Jogja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bang Iksa atas ilmunya yang banyak ini. Semoga dengan apa yang telah disampaikan tadi menjadikan teman-teman ini mempunyai semangat untuk berwirausaha ke depannya nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, karena waktu yang ditunjukkan masih banyak, mungkin kami dari moderator memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika nanti waktunya masih memungkinkan, mungkin bisa ditambah. Baik, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, boleh bertanya. Oh, Isma boleh. Isma duluan boleh. Atau saya boleh bertanya, Iqbal? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya nggak dengar secara seksama ya, soalnya sambil-sambilan nih. Cuman saya pingin tipsnya nih buat tips, tapi tipsnya nih buat adik-adik yang lain maksudnya ya. Ya Mas Eka ya. Jadi kira-kira nih, kira-kira untuk memulai suatu usaha, ini kan adik-adik mungkin ada yang belum punya usaha nih. Kira-kira untuk memulai suatu usaha tuh eh, aku harus apa sih gitu ya? Aku harus apa sih gitu? Aku harus apa nih gitu? Apa yang harus aku buat dulu gitu? Langkah aku yang pertama kali apa? Kalau ingin memulai suatu usaha, itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah punya usaha, untuk menjaga konsistensi itu gimana? Kadang kita tuh udah punya usaha, udah berjalan ya. Tapi untuk menjaga konsistensinya itu yang kayaknya sulit gitu gitu. Ada aja eh, apa namanya halangan, rintangan gitu ya. Ada aja alasan nggak jadi jalan, diberhentiin dulu, nanti kapan-kapan deh baru mulai lagi gitu. Padahal itu kan yang sebenarnya eh, katanya bisa menghilangkan pasar kita yang tadi kita udah pegang pasar ya, hilang deh ya. Harus kita mulai dari awal lagi gitu. Nah itu aja 2 pertanyaan itu. Makasih Mas Eka. Terima kasih Bu Desi. Baik, pertanyaan saya ulangi, gimana sih memulai usaha? Gitu. Kemudian yang kedua adalah konsistensi terhadap usaha tersebut. Itu yang saya tangkap ya. Jadi sudah saya sampaikan di awal terkait memulai usaha, teman-teman yang harus dilakukan itu apa aja sih stepnya gitu. Yang pertama pastinya menyesuaikan budgetnya teman-teman dulu gitu. Karena kalau berbicara usaha juga pasti berbicara modal juga. Nggak mungkin teman-teman modalnya sekian nanti pengennya usahanya yang seperti apa atau yang jauh dari budgetnya teman-teman dulu gitu. Jadi
bisa dikondisikan dengan budgetnya teman-teman dulu. Kemudian setelahnya lakukan analisa atau peluang apa sih yang belum ada atau apa sih yang sama cuma bisa dimaksimalkan lagi di lingkungan teman-teman atau di area sekitarnya teman-teman. Nah, setelah dapat analisa tersebut atau peluang yang sudah ditangkap, kemudian teman-teman melakukan riset lagi terkait harus seperti apa nanti konsepnya, kemudian cara marketingnya seperti apa. Memang sangat susah ya, jadi kayak membangun mental berusaha karena kita semua juga pasti takut rugi juga gitu. Tapi kalau tidak akan dijalankan dan cuma ada di ide atau di pikiran aja, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa gitu. Jadi jika takut akan resiko yang cukup tinggi, mungkin bisa dimulai dengan modal yang kecil-kecilan dulu teman-teman. Modal kecil-kecilan dulu, nanti diputar atau diputar diputar hingga nanti omsetnya berlipat ganda. Nanti teman-teman bisa membuat yang skala lebih besar. Itu yang tips and triknya untuk memulai usaha ya. Yang pastinya nanti dibutuhkan keberanian juga. Jadi ketika teman-teman tidak mau mengambil risiko yang cukup tinggi terhadap modalnya atau budgetnya, nanti bisa dimulai dengan yang modal rendah dulu. Terus yang kedua adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini selalu berkesinambungan dengan quality control ya, terkait kualitas produk dan teman-teman ngontrol untuk usahanya gitu. Seringkali pebisnis atau orang itu kayak mut-mutan ketika menjalankan bisnisnya gitu. Eh, ada yang seringkali buka tutup atau dia merasa kayak profitnya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Berarti itu ada yang salah dengan sistem dan SOP yang dibuat oleh teman-teman. Atau mungkin marketingnya belum dimaksimalkan lagi gitu. Karena salah satu ujung tombak usaha juga adalah marketing gitu. Nah, marketing ini banyak caranya atau medianya gitu. Untuk saat ini mungkin media sosial jadi salah satu yang berperan besar atau kontribusi besar terhadap salah satu penjualan usaha dan itu hampir semua lini teman-teman ya. Jadi kayak semua brand atau semua produksi dan sebagainya itu selalu memanfaatkan sosial medianya karena kita bisa sharing ke sebarannya sangat luas dan biayanya murah. Kecuali nanti teman-teman memanfaatkan seperti Instagram berbayar atau sosmed berbayar atau mengundang beberapa reviewer atau influencer-influencer gitu. Jadi konsistensinya adalah terkait quality control, kemudian eh, melakukan evaluasi sistem dan SOP-nya, apakah sudah berjalan, dan tidak. Yang ketiga adalah mereview kembali, sudah benarkah strategi marketingku terhadap produkku tersebut. Itu sih teman. Sudah cukup menjawab, Bu Desi? Iya, Atau sangat menjawab. Tapi jadinya menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi boleh? nggak apa-apa ngasih kesempatan yang lain lagi dulu. Silakan. Makasih Mas Eka. Ya, sama-sama Ada Bu Desi. Sabila. Ada yang lain nggak? Kalau nggak saya. Oke, baik. Mungkin dari saudara Robiul Ghazali mungkin ingin bertanya mengenai usaha tadi. Oh, baik. Sebelumnya saudari kita Sabila Hidayatullah terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya, Saudara Iqbal. Mohon izin bertanya, Bang Eka. Yang pertanyaan pertama itu eh, fenomena saat ini sepertinya banyak yang tertarik ya dengan usaha food and beverage ini gitu. Namun kalau diperhatikan biasanya itu para konsumen itu hanya penasaran di awal saja gitu. Mungkin di awal-awal memang usaha kita rame gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu di daerah saya gitu terkhusus ya, model masyarakat itu apakah mempengaruhi kelancaran usaha kita, long lastingnya usaha kita? Karena memang kalau dilihat itu masyarakat sini tuh suka yang viral-viral, apalagi murah gitu. Namun
apa cepat bosan juga gitu. Nah, menyambung pertanyaan pertama ini, apakah jika kita sudah punya satu best seller atau produk recommendation tadi, titik masalahnya itu di konsumen, yaitu konsumen punya titik jenuh, itu bagaimana cara untuk mengatasi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sabila Hidayah. Pertanyaan bagus ini. Jadi selalu akan ada titik jenuh terhadap suatu produk atau brand gitu. Banyak sekali tren sekarang yang viral di awal, ramai di awal, tapi setelahnya itu sudah landai atau menurun. Nah, di mana juga banyak Kak Sabila terkait fenomena tersebut. Jadi FOMO, istilahnya FOMO ya, FOMO, FOMO di awal viral, kemudian orang-orang berbondong untuk mencoba produknya, setelah itu landai atau bahkan omsetnya turun itu. Nah, cara untuk menjaga tersebut, Jayanti sebenarnya juga lahir dari hal tersebut gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang viral dulu atau gimmick ya, namanya gimmick. Kita bikin tujuannya adalah untuk mengundang orang mencoba produknya Jayanti gitu. Nah, kenapa di tahapan bisnis tadi atau menjalankan bisnis tadi ada selalu saya menekankan riset menu, kemudian update menu dan eliminasi menu gitu. Eh, Tidak bisa dipungkiri usaha juga tergantung dengan daya beli atau daya konsumtif dari masyarakat sekitar gitu. Makanya kenapa penentuan harga itu sangat krusial juga gitu. Nggak mungkin kita jual harga di kota-kota kedua atau second city ya seperti Kendal atau Blitar, Tulungagung dengan harga yang sama dengan seperti di Surabaya sama Jakarta gitu. Jadi penentuan tersebut sangat krusial juga melakukan riset menu baru ketika produk unggulan yang sudah diluncurkan sama Kak Sabila mungkin eh, jual produk pisang goreng ya kayak tadi ya saya ambil contoh Jayanti. Nah ketika sudah viral atau sudah ramai nih atau sudah banyak orang yang mencoba, Kak Sabila harus mempertahankan produknya dengan cara apa? Dengan cara tadi quality control. Jadi jangan sampai rasa dan standarnya produknya Kak Sabila tersebut turun gitu atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang customer harapkan gitu. Dan ketika sudah melakukan rilis atau launching, dipastikan harus benar-benar produk dengan kesiapan Kak Sabila menghadapi serbuan customer ketika viral itu harus siap. Karena kebanyakan rata-rata bisnis di Malang khususnya tempatnya viral, tetapi produknya tidak sesuai dengan ekspektasi dari customer. Akhirnya harapan mereka turun dan tidak kembali lagi. Seperti itu. Kemudian untuk cara mengatasinya, terus update menu Kak Sabila. Jadi ketika produk A Kak Sabila sudah sukses untuk bisa digemari sama masyarakat, nah Kak Sabila jangan berpuas diri nih. Ya wis aku jual produk A terus aja gitu. Sedangkan di beberapa areanya Kak Sabila itu atau di beberapa tempat sudah ada menu-menu baru yang tidak kalah enaknya, kemudian harganya juga bersaing dan juga digemari masyarakat. Nah, itulah gunanya untuk melakukan riset menu, menu baru sama eliminasi menu Kak. Seperti itu. Jadi harus tetap adaptif sama perkembangan tren juga yang di areanya Kak Sabila. Begitu. Baik, terima kasih. Baik, mungkin dari pertanyaan selanjutnya dari Saudara Samsul Hidayat. Izin bertanya, Kak, gimana sih cara mengidentifikasi dan mengelola berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh bisnis, mulai dari resiko finansial hingga resiko operasional dan reputasi? Oke, untuk analisa risiko keuangan ya, sama risiko operasional ya. Oke, baik, saya akan menjawab terkait pertanyaan yang diajukan barusan atas nama siapa, Kak Iqbal? Samsul Hidayat. Samsul Hidayat. Nah, terkait analisa risiko keuangan, Kak Samsul. Jadi kalau dari saya sendiri, saya selalu review ya, review harian gitu terkait analisa risiko keuangan. Apakah ini omset akan setara dengan pembelian bahan baku, istilahnya balance gitu, atau minus. Jadi caranya menganalisa adalah dengan di breakdown secara harian gitu, analisa risiko keuangannya.
Nanti jangan sampai dibiarkan sampai akumulatif 1 bulan atau bahkan 1 minggu yang nantinya akan mengganggu cash flow dari usaha dari Mas Samsul tersebut. Kemudian kedua adalah analisa operasional. Nah, ini yang selalu jadi momok bagi perusahaan F&B terkait operasional. Operasional ini selalu jika tidak dikontrol akan selalu tinggi. Contohnya, yang membuat operasional tinggi ini adalah pemakaian bahan baku yang tidak sesuai takaran atau gramasinya, kemudian beban gaji SDM atau kru. Misal contoh kasusnya ketika omsetnya landai atau turun, harusnya shiftnya atau beban karyawannya itu harusnya dikurangi atau menyesuaikan dengan omsetnya. Tidak sama atau tidak dilebihkan jumlah SDM-nya. Seperti itu. Kemudian ada juga beban analisa operasional terkait fraud operasional gitu. Jadi ada case-case khusus seperti pemakaian bahan oleh karyawan sendiri, kemudian produk yang tidak dimasukkan input penjualan. Nah, itu nanti akan dilakukan tindakan yang selanjutnya yaitu seperti audit. Jadi untuk menganalisa risiko keuangan, saya ulangi lagi, dilakukan harus breakdown atau review harian. Jadi harus melihat neracanya omset sama pembelian bahan baku sama beban gaji SDM-nya. Itu untuk analisa risiko keuangannya. Untuk analisa operasionalnya, tetap dilakukan quality control seperti review kembali pemakaian bahan baku yang dilakukan oleh kru sudah sesuai takaran atau gramasi atau tidak. Kemudian efisiensi pegawai juga ketika omset landai dan juga untuk audit. Audit yang di ini dimaksud adalah audit seperti keuangannya. Kemudian apa sih yang membuat operasional besar gitu? Apakah ada barang-barang atau produk yang tidak terjual, yang terjual tapi tidak dimasukkan ke dalam penjualan? Seperti itu. Ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup menjawab? Bagaimana untuk Saudara Samsul Hidayat? Apakah Samsul? mungkin Atau ada yang kurang jelas? sudah cukup? Terima kasih. Kalau tidak ada jawaban, mungkin kami berikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang misalnya masih ingin bertanya mengenai seputar bisnis, mungkin bisa ditanyakan. Izin Baik, silahkan Saudara Nina. baik, sebelumnya terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang ini. Bagaimana ciri usaha yang sehat atau berkembang? Kemudian permasalahan di jualan itu kan biasanya seperti ini. Pendapatan tiap harinya itu kan tidak tentu stabil. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika pasar itu sepi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimanakah ciri usaha yang sehat dan berkembang? Ciri usaha sehat yang berkembang adalah ketika kalau menurut Jayanti sendiri adalah ketika cash flow atau keuangannya suatu usaha yang untuk membayar karyawan tidak ada keterlambatan. Jadi indikatornya sederhananya seperti itu. Jadi ketika gaji karyawan tidak terlambat atau lancar-lancar saja atau hak-haknya terpenuhi semua, itu sebenarnya indikator minimal sih. Jadi
indikator minimal terkait usaha yang sehat dan berkembang, kalau menurut Jayanti seperti itu sendiri. Nah, tapi untuk indikator yang lebih luasnya lagi, Jayanti juga menetapkan usaha yang sehat dan berkembang itu seperti apa gitu. Usaha yang sehat dan berkembang adalah ketika satu brand ini memiliki beberapa cabang. Jadi itu menunjukkan suatu bisa dikatakan indikator berkembang atau tidaknya suatu produk atau brand gitu. Susah memang, jadi menjaga arus keuangan atau cash flow keuangan itu menjadi suatu yang hal yang krusial buat suatu usaha juga gitu. Kalau saya menjawabnya, ciri usaha yang sehat dan berkembang adalah ya teman-teman bisa lihat semakin banyaknya mereka di beberapa tempat atau lokasi itu bisa menandakan kalau ya itu bisa dikatakan cukup sehat dan berkembang itu. Kemudian bisa dilihat lagi track recordnya gimana hak-haknya karyawannya, SDM-nya apakah terpenuhi semua gitu. Nah, itu bisa dilihat dari dua indikator tersebut. Kalau dari Jayanti dan saya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi ketika pasar sepi. Nah, ini seringkali dihadapkan atau dihadapi oleh beberapa pebisnis atau pengusaha ya teman-teman. Jadi memang betul ada kalanya itu di momen itu sangat sepi atau bahkan tidak ada sama sekali, itu pernah gitu. Biasanya di momen-momen, nah Jayanti sendiri kan marketnya mahasiswa ya. Momen-momen sepi atau sepi omset itu ketika mahasiswa libur semester, ketika mereka balik ke kampungnya masing-masing, dan juga musim penghujan. Itu dipastikan omset dari Jayanti itu sangat landai. Nah, cara antisipasinya seperti apa? Kita biasanya kasih kayak voucher atau redeem voucher gitu. Kemudian kita juga kerjasama sama influencer atau kita biasanya ada program promo khusus terkait bundling makanan, bundling produk, kemudian ada juga di jam-jam tertentu kita kasih free, ada seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk tetap menarik marketnya agar ke outlet gitu. Kita tidak bisa kita tidak bisa berharap banyak ketika ada dua momen tersebut ya. Jadi musim penghujan sama mahasiswa libur gitu. Itu memang pasti sangat turun. Jadi cara antisipasinya adalah berkolaborasi dengan influencer untuk lebih nge-push lagi marketingnya. Itu yang pertama, memberikan promo atau voucher agar traffic ke outlet semakin naik atau minimal stabil, tidak naik juga tidak naik turun, minimal stabil. Kemudian kita memaksimalkan online food gitu. Jadi selama ini orang-orang kalau mager atau musim penghujan kan mager nih. Jadi kita lebih ke banyak kasih ke promo dengan kerjasama dengan beberapa aplikasi online tersebut. Dan itu dampaknya dirasa cukup membantu lah. Tidak tidak menaikkan tapi untuk cukup membuat stabil. Seperti itu. Ada yang cukup jelas atau ada yang belum terjawab? Bagaimana Saudari Nina? Apakah sudah jelas? Cukup. Baik, apakah ada yang lagi ingin bertanya? Saya izin bertanya, Saudara Iqbal. Baik, kami persilahkan. Izin bertanya Kak Eka Prasetya, yaitu tentang tahapan menjalankan bisnis pada poin yang kelima, menghitung harga pokok produk. Bagaimana cara kita menghitung harga pokok produk tersebut ketika setelah pertengahan jalan? Misalnya kayak contoh, saya mempunyai produk tahu. Nah, ketika di tengah jalan kedelai tersebut naik harga ataupun turun harga, apakah kita harus menebalkan tahu atau menipiskan tahu? Hanya itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Robiul Gosali. Pada dasarnya jangan sampai mengurangi kualitas atau standar dari produk dari Kak Robiul sendiri sih Kak. Jadi kalau dari kami sangat
kalau dari saya sangat menyarankan dan tidak disarankan untuk mengurangi ketebalan atau ketipisan dari tahu tersebut gitu. Nah, gimana sih ketika berjalannya usaha terus harganya fluktuatif naik turun gitu, harga tahu naik mungkin 1.000 atau turun 1.000 gitu. Ketika dirasa naiknya masih sedikit wajar, Kak Robiul, atau ya selisih 100 atau 200 perak gitu, tetap aja jangan dinaikkan. Jadi tetapkan aja di harga yang sama gitu. Nggak apa-apa, memang profitnya akan marginnya semakin akan sedikit lebih tipis ya. Tapi kita nanti ngejar quantity. Jadi ngejar quantity, kayak ngejar jumlah ya gitu. Tapi ketika dirasa harganya sudah tidak wajar atau sudah sangat tipis sekali dengan profitnya atau margin profitnya, tidak ada salahnya Kak Robil nanti menaikkan harganya sedikit, mungkin di angka 500 atau 600 gitu. Jangan terlalu banyak karena customer akan peka terhadap kenaikan harga yang seperti ini biasanya sih testimoninya. Lu, Mas kok naik 500 sekian? Nah, itu mungkin bagi kita sangat tidak berpengaruh ya, tapi beberapa customer itu sangat peka gitu loh kayak, oh yaudah deh nanti aku cari lainnya aja, produk lainnya aja yang harganya mungkin murah, tapi kualitasnya mungkin tidak sama dengan kita. Nah, gimana nanti ketika harga bahan bakunya turun? Ya sudah, Mas Robil tidak disarankan juga untuk menurunkan harga harga jualnya gitu. Tetapkan di atas yang standar aja gitu. Jadi itu untuk keuntungan sendiri bagi Mas Robil ketika harga bahan bakunya turun. Profitnya akan semakin, margin profitnya akan semakin tebal dan kuantitinya juga akan semakin bertambah. Jadi intinya adalah jangan sampai mengurangi kualitas atau produknya ketika harga bahan baku naik, Mas. Jadi pilihannya cuma dua sih, menaikkan harga ketika bahan baku naik atau yang kedua adalah jangan diturunkan harganya ketika bahan baku turun. Karena itu menjadi suatu keuntungan bagi pengusaha sendiri. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh ya, menambahkan juga karena nanti yang membedakan terkait produknya Mas Robil dengan beberapa orang lainnya kan kualitasnya juga gitu Mas. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengurangi atau mengubah standar yang produk Kak Robil awal itu jual gitu. Jadi tetap sesuai standar aja Mas. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita berikan satu kesempatan lagi mungkin untuk bertanya. Apakah cukup? Baik, apabila sudah dirasa cukup, mungkin kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu closing dan kesimpulan. Sebelumnya kami berikan eh, waktu kepada pembicara 1 menit untuk melakukan closing statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin sederhana saja sih. Jadi ketika teman-teman mau memulai bisnis atau berwirausaha, pastikan teman-teman juga menganalisa peluangnya dulu. Jadi sesuai dengan quotes tadi ya. Jadi bisnis yang baik adalah yang tidak hanya diangan-angan tapi dijalankan gitu. Kalau teman-teman terkendala modal, mungkin biasanya eh, teman-teman pasti kendalanya kan modalnya, budgetnya juga. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial teman-teman. Jangan dijadikan modal sebagai alasan atau kendala bagi teman-teman untuk memulai suatu usaha. Ya, karena kita mengikuti juga Nabi Muhammad juga 9 dari pintu rezeki kan berdagang ya atau berniaga. Seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Semoga sukses nanti ketika memulai usaha barunya atau menjalankan usahanya. Dan jangan lupa nanti memberdayakan orang-orang sekitarnya teman-teman.
Itu yang nanti akan menjadi barokah sama berkahnya teman-teman juga. Seperti itu. Terima kasih Mas Iqbal. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi beberapa hal yang dapat kami simpulkan dengan ilmu yang tadi telah diberikan dari Bang Eka tadi mengenai bisnis. Yang pertama yaitu apabila kita ingin melakukan atau menjalankan suatu bisnis, yang pertama harus kita lakukan yaitu menyesuaikan dengan modal yang ada pada diri kita. Yang kedua, melihat peluang pasar, seberapa besar peluang tersebut eh, berada dalam pasar tersebut. Yang ketiga yaitu konsisten. Yang keempat, quality control ataupun manajemen. Dan yang terakhir itu berani. Dengan beraninya kita melangkah secara tidak langsung, kita telah melaksanakan atau kita dapat melihat 50% dari kegagalan kita ataupun keberhasilan kita. Tapi apabila kita takut untuk melangkah, maka sudah dipastikan kita akan selamanya gagal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sebelumnya kami apresiasikan dulu kepada pembicara yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan kami mengapresiasikan kepada teman-teman semua yang telah menjadi pendengar yang baik dan turut aktif dalam menyukseskan acara pada pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa sekaligus penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Sudaidi. Pada tempat kami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai berdoa, marilah kita bersama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita lakukan acara. Marilah kita lakukan terlebih dahulu acara sesi foto bersama. Untuk hadirin sekalian, untuk diperkenankan membuka kamera
Halo Mas Iqbal. Baik, 1, 2, 3. Saya nggak salah. Sekali lagi. Takbir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bang Eka yang telah meluangkan waktu dan memberikan kami banyak ilmu. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan untuk masa depannya nanti. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.